Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih setia dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan menyerahkan juga kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga yang boleh memimpin, menyertai perjalanan hidup kami. Sehingga hidup kami juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati firman yang kami baca dan renungkan. Biar kami juga mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu pernyataan demikian. Ada orang itu senang melihat orang lain susah, dan susah kalau melihat orang lain senang. Bapak Ibu, kenapa ada orang yang demikian? Tidak lain tidak bukan hal itu bisa karena kecemburuan.
atau iri hati. Orang kalau sudah iri hati begitu ya, dia nggak senang saudara melihat orang lain senang. Ya, dia sedih kalau melihat orang lain senang, dan senang kalau melihat orang lain itu sedih. Seperti diceritakan dalam bagian ini, betapa tidak bahagianya dia ketika dia menerima upah yang sama, sedangkan mereka yang baru masuk itu mendapatkan upah 1 dinar, dan dia yang sejak pagi juga sama. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa pada zaman itu upah orang yang bekerja sehari adalah 1 dinar. Jadi 1 dinar itu sudah harga pasar yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi dikisahkan dalam bagian ini ada seorang tuan ya, dia punya ladang dan dia memperhatikan bukan karena luasnya ladangnya ya, tetapi karena dia melihat ada banyak orang menganggur di sana. Sehingga dia menawarkan sebuah pekerjaan dan kemudian orang-orang itu pun meresponinya. Ya, yang dari pagi ya, ada jam-jamnya 9, 12, 3, 5 sore dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Yang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang nganggur, yang kemudian dipanggil oleh Tuhan ini, dan mereka akan memberikan upah yang pantas ya. Upah yang pantas pada saat itu orang bekerja 1 hari ya 1 dinar. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa berbicara tentang hal kerajaan surga itu bukan berbicara sebenarnya tentang jasa atau tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan, melainkan itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Dan itu adalah hak mutlak Tuhan untuk memberikan anugerah keselamatan itu kepada setiap kita. Bukan berbicara tentang sudah berapa lama kita melayani, sudah berapa lama kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak saudara. Tetapi bagaimana kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, sebagaimana yang kita tahu, keselamatan kita hanyalah oleh anugerah, itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Sehingga tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Karena kita pun sama-sama mendapatkan anugerah dari Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini melihat bagian ini? Yang pertama saudara, ingat, keselamatan yang Tuhan berikan, hal kerajaan surga itu bukan berbicara tentang jasa, tentang apa yang saya dan saudara lakukan. Tetapi itu mutlak karena anugerah pemberian dari Allah. Yang kedua saudara, kita belajar tentang iri hati. Hati-hati dengan yang namanya iri hati. Iri hati hanya membuat kita tidak bahagia. Betul saudara, kalau kita iri hati ya, kita akan merasa diri kita itu selalu jadi korban. Kita akan merasa diri kita itu yang selalu menderita, dan orang lain lah yang menikmati penderitaan kita. Nah saudara, hati-hati dengan yang namanya iri hati. Iri hati itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Iri hati bisa membuat orang lain terluka. Iri hati bisa membuat kita melukai orang lain. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita ambil? Mari saudara, kita belajar untuk bersyukur. Karena kalau kita iri hati, kita akan bisa menjadi orang yang egois. Dan kalau kita sudah egois, ada banyak kekacauan yang bisa kita timbulkan. Kita belajar hari ini menyadari bahwa semua ini kasih karunia dari Allah. Dan saudara, kita gak perlu iri hati ya, karena Tuhan kita murah hati. Harusnya kita bersyukur, harusnya kita menyadari akan hal ini, bagaimana kemurahan hati Allah memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Mari saudara, kita berdoa supaya kita tidak memiliki iri hati, merasa angkuh, merasa layak untuk diselamatkan. Padahal kalau kita bisa selamat, itu semata-mata karena kemurahan daripada Allah saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang murah hati, yang memberikan anugerah kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, dan tidak ada sedikit pun bagian dari kami untuk ambil di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang sudah Engkau berikan. Ajar kami menghargai anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan, dengan kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau ya Tuhan,
dan jaga hati dan pikiran kami. Biarlah kami tetap hidup fokus, menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini, untuk kami bisa melewati hari ini dengan kami tetap melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk setiap kami menyadari anugerah keselamatan yang kami terima, itu semua karena anugerah-Mu. Dan ajar kami tetap bekerja apa yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan, terus mewartakan Injil-Mu, mewartakan berita keselamatan itu, sehingga ada banyak orang yang boleh mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Pakailah kami ya Tuhan sebagai pekerja-pekerja-Mu, sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh semakin menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, dan kita boleh tetap menjalankan tugas pekerjaan kita untuk mewartakan Injil-Nya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dan boleh menjadi berkat. Shalom.